Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan video tentang eh, cara atau tutorial untuk membuat RHK tahun 2026 di ruang GTK. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu. Pertama kita masuk ke beranda ruang GTK pada portal ataupun situs guru.kemendikdasmen.go.id atau biasa kita kenal dengan ruang GTK. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pengelolaan kinerja. Nah, muncul tampilan seperti ini. Lalu kemudian kita pilih di sini sebagai pegawai. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita pilih dulu periodenya di sini ya, ganti periode. Di sini kita pilih. Oh iya, ada perbedaan Bapak Ibu dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu periodenya itu 2 kali kalau tidak salah. 6 bulan, Januari, Juni, kemudian Juli, Desember. Untuk tahun ini ya ini langsung ya periodenya 1 dari Januari sampai 2 Desember gitu. Jadi kita pilih Januari Desember 2026. Kemudian setelah itu nanti akan muncul di situ kan mulai ya, mulai kalau kita ada mulai. Kemudian setelah muncul mulai itu pastikan data sudah benar. Nah, setelah data sudah benar, nah ini lanjut ke sini ya Bapak Ibu. Tadi karena saya sudah mulai ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjut, di sini ada lini masanya, Januari, Februari, November, kemudian Desember. Nah, ini Januari itu kabarnya bahwa kita harus menyelesaikan perencanaan kinerja di bulan Januari. Itu kalau tidak salah dibagi menjadi 3 fase ya. Fase yang pertama itu kalau tidak salah kepala sekolah ya, kepala sekolah. Kemudian fase yang kedua itu kalau tidak salah tanggal 8 sampai tanggal 21 kalau tidak salah ya. Itu untuk perencanaan kinerja guru gitu. Ya, jadi batasnya itu sampai tanggal 21 Januari kalau tidak salah ya. Kemudian fase yang ketiga itu fase approval atau persetujuan dari kepala sekolah sampai tanggal 31 Januari. Jadi untuk perencanaan kinerja di RHK tahun 2026 ini harus selesai pada bulan Januari. Kemudian di bulan Februari sampai November di sini ada persiapan praktik kinerja, pelaksanaan observasi dan pelaksanaan tindak lanjut praktik kinerja. Kemudian pada bulan Desember nanti itu akhir tahun adalah penetapan predikat kinerja. Oke, langsung Bapak Ibu lanjut rencana kinerja. Nah, di sini. Nah, tidak pelaksanaan tugas pokok. Ini ada beberapa poin ya. Pada bagian keempat di sini kita memilih apa? Tugas tambahan ya. Tugas tambahan. Nah, kita tinggal memilih di sini apakah membimbing dan melatih kegiatan kokurikuler atau membimbing dan melatih kegiatan ekstrakurikuler atau menjadi guru wali. Nah, karena saya menjadi guru wali dan semua guru mungkin sekarang itu harus menjadi guru wali, maka saya memilih guru wali. Kemudian apabila mau ditambah silakan tinggal klik tambah di sini ya. Saya cuma mengambil satu saja menjadi guru wali bagi Bapak Ibu yang menjadi pembimbing ekstrakurikuler gitu ya. Membina ya ataupun membimbing kokurikuler silakan ditambah. Nah, ini yang selanjutnya opsional bagi Bapak Ibu yang menjabat sebagai tugas tambahannya wakil kepala sekolah dan ketua program ya. Kalau di SMK mungkin kepala perpustakaan dan seterusnya, wali kelas, pimpinan OSIS dan seterusnya ya. Ini silakan dipilih. Karena saya wakil kepala sekolah, maka saya memilih ini wakil kepala sekolah. Kemudian kita lanjut ke praktik kinerja. Nah ini Bapak Ibu untuk tahap kedua ini praktik kinerja kita diharuskan memilih salah satu indikator ya, indikator. Nah
Ini biasanya kita harus konsultasi dengan pihak sekolah yang dalam hal ini mengelola tentang apa ya manajemen lah, tim manajemen ya, dalam penentuan indikator yang harus diambil dalam suatu sekolah itu biasanya berdasarkan raport pendidikan, gitu, raport pendidikan. Nah, karena kami ini sudah menentukan eh, apa indikator-indikatornya setiap guru, saya di sini aktivitas indikator kalau misalnya pas aktif. Kemudian kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, selanjutnya pada bagian ketiga ini pengembangan kompetensi. Nah, ini keterangannya pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Nah, diskusi bersama kepala sekolah terkait kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi berdasarkan indikator yang dipilih. Di tahap pelaksanaan, Anda akan melakukan kegiatan sesuai diskusi dan mengisi refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Nah, saya sudah berdiskusi dengan kepala sekolah untuk pemilihan indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja ini. Nah, saya lebih memilih pembelajaran efektif yang berpusat pada murid. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk disesuaikan saja. Kemudian kita lanjut ke perilaku kinerja. Selanjutnya pada bagian keempat ini perilaku kinerja. Ini keterangannya pilih satu indikator perilaku dan satu ekspektasi khusus pimpinan. Nah, untuk ekspektasi khusus pimpinan, pilihan yang Anda inginkan, yang Anda ingin usulkan kepada kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa cek daftar perilaku kinerja ya. Saya cek di sini. Nah, ini daftar perilaku kinerja yang nomor satu berorientasi pelayanan. Ini ada beberapa indikator, ada indikator dan ekspektasi pimpinan. Dan ada beberapa ya, tinggal kita sesuaikan saja. Nomor dua akuntabel, kompeten, harmonis, kemudian loyal, dan adaptif, kolaboratif ya. Ini ada beberapa, kita sesuaikan saja. Untuk berorientasi pelayanan, ya saya pilih ya bersifat ramah kepada murid dan orang tua tanpa membeda-bedakan catatan dalam bekerja dan seterusnya. Pilih ini, kemudian untuk ekspektasi khusus pimpinannya disesuaikan saja. Ini kemudian tabel silakan disesuaikan saja juga. Pas pimpinannya, yang untuk loyal, ya, disesuaikan juga Bapak Ibu. Untuk aspek adaptif, misalkan diri, kemudian ini ya. Kemudian kita ke rangkuman. Nah, ini Bapak Ibu hasil dari
rencana kinerja yang telah kita tadi pilih ya. Ini rangkumannya bisa dibaca kembali. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek ulang dan mengubah sebelum mengirimkan kepada kepala sekolah. Dan format kalimat perencanaan kinerja sudah disesuaikan ya dengan aturan yang berlaku. Ini hasil rangkumannya. Ini tadi sebagai wali, kemudian tugas tambahannya. Ini praktik kinerja yang kita pilih tadi, aktivitas interaktif, kemudian pengembangan kompetensi. Nah, ini perilaku kerja dan ekspektasi khusus pimpinannya. Setelah itu kita tinggal ajukan perencanaan. Kemudian konfirmasi untuk ajukan perencanaan. Perencanaan tidak dapat diubah lagi dan akan diperiksa oleh kepala sekolah. Lalu kita konfirmasi. Nah, alhamdulillah berhasil untuk mengajukan perencanaan kinerja untuk periode Januari dan sampai Desember 2026. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu eh, perencanaan kinerja di ruang DTK untuk periode Januari Desember 2026. Dan sekali lagi jangan lupa untuk termin perencanaannya ini kalau tidak salah sampai tanggal 21 Januari 2026. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.